Oke, kedengaran kan suaranya? Ih, thank you. Jadi, kembali lagi di horor bersama Cory. Jadi, aku tuh mau cerita tentang aku dulu pernah ketempelan pertama kalinya, dan semoga itu adalah terakhir kalinya aku ketempelan sama sosok yang gak bisa dilihat pakai mata telanjang. Ini suara aku kedengaran gak sih, Bu? Jadi, wiha. Aduh, bentar, jangan nge-give dulu, gue mau cerita. Jadi, ceritanya itu bermula waktu aku ikutan kayak lomba pramuka gitu. Dan pas aku ikutan lomba pramuka itu, aku nginep di satu tempat yang sebenarnya itu tuh kuburan. Nah, terus aku dari pas dipilih itu sebenarnya masih happy aja kan. Aku senang aja waktu dipilih buat ikutan lombanya itu. Sampai akhirnya pas udah hari H lomba, dan aku tahu kalau misalnya, aduh jangan ngasih gift, gue masih cerita. Jangan sampai akhirnya pas aku tahu diumumin kalau tempat nanti aku kemah itu adalah di kuburan. Deng 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 deng. Terus akhirnya di situ aku berusaha buat mengundurkan diri, tapi udah nggak dikasih sama sekolahnya. Mereka bilang, udah kamu pilihan terbaik gitu. Soalnya dari sekolah aku cuma dikirim 2 orang. Sudahlah tuh, singkat cerita aku mau aja. Tapi sebenarnya dari rumah tuh aku udah kayak nggak enak hati gitu loh, kayak gimana rasanya, kayak nggak ikhlas dan nggak pengen gitu. Akhirnya aku ikutin aja lah tuh. Sesampainya di tempat kemah, emang bener, aku tuh kemahnya di kayak makam orang, masa makam kucing, makam orang. Terus kita kemahnya bener-bener di pelataran makamnya itu. Jadi di tengahnya itu ada kayak makamnya, di luarnya itu baru ada ininya, apa namanya tuh, ada tempat kita kemah. Dan kalau misalnya kemah pramuka itu dibagi antara cowok sama cewek itu dipisahkan sama jarak. Anjay, jarak LDR loh. Terus akhirnya ini ya, dari hari pertama aku kemah itu udah merasakan keanehan. Keanehan itu adalah aku dan grup aku tuh kayak nggak disukain sama orang yang ada di situ. Jadi kita kan ada kayak pentas seni gitu. Nah, pas pentas seni giliran grup kita yang maju, itu tuh temen gitu ada yang kesurupan. Terus juga misalnya nih grup lain mereka nampilin sesuatu apa gitu, nanti diantara dari grup kita itu pasti ada aja yang kesurupan, kena dari si yang tampil itu. Nah terus akhirnya dari situ udah mulai ngerasa kok aneh banget nih, kenapa tim gue pada kesurupan semua? Apakah tim gue lemah apa gimana? Soalnya tim aku tuh di akhir acara dapet tim dengan kekompakan dan kekuatan terbaik gitu. Maksudnya powernya kuat gitu. Masa lemah di bagian apanya nih gitu. Akhirnya aku positive thinking aja. Sampai akhirnya ada satu masa agendanya si acara pramukanya ini adalah berkunjung ke museum yang udah lama banget. Nah museum tuh emang udah lama banget, udah lawas banget. Barang-barang ada di museum itu emang dia tuh barang-barang yang udah lawas, udah lama. Kapan Bob itu acara apa? Kejadiannya itu udah lama banget, waktu aku sekolah lah pokoknya. Nah terus, wah makasih cincinnya. Waktu aku datang ke museum itu awalnya baik-baik aja, karena aku datang ke situ kondisinya masih siang hari. Terus lah pas aku masuk ke sana, aku bersama rombongan nih. Aku keliling-keliling museum itu, aku lihat barang-barangnya semuanya. Emang vibes museum itu bener-bener yang kayak mencekam.
Terus suasananya kayak menakutkan, kayak diliatin orang, rasanya kayak gitu. Dan FYI ya, selama aku di sana 5 hari 4 malam kalau nggak salah, setiap hari aku selalu ngehubungin sama papa aku, kayak rasanya tuh kayak nggak tenang gitu. Aku ngehubungin mereka tiap hari. Nah, balik lagi yang tadi, pas aku di museum itu ya, aku kepisah sama rombongan aku. Aku kepisah sama rombongan aku. Mereka kemana, aku kemana. Dan itu museumnya gede. Jadi aku lumayan, waduh ini gue kemana nih, gue harus kemana nih. Tibalah saatnya aku sendirian. Terus aku jalan mundur. Terus akhirnya pas aku noleh ke belakang, canda. Pas aku noleh ke belakang, tiba-tiba tau gak gue nabrak apaan? Pas aku noleh ke belakang, aku nabrak patung yang, sorry ya, ini patung bukan orang, patung. Dia itu kayak tangannya tuh udah gak ada. Jadi patung yang tidak sempurna gitu. Tapi dia kayak berpakaian coklat-coklat. Dan patungnya itu patung cowok. Terus abis itu pas aku lihat, aku cuma natap ke arah matanya. Dan ini gak bohong, mata patung itu bener-bener natap ke aku tuh keras banget. Yang kayak natap banget gitu, padahal itu patung. Dan aku ngeliatin aja. Sampai akhirnya ada teman aku yang datang terus disadarin, "Oi Kor." Aku langsung kayak gitu. Terus akhirnya udah tuh selesai. Baliklah aku ke perkemahan lagi. Singkat cerita, udah selesai kemahnya, udah baik-baik saja. Dan malam terakhir itu adalah kita sembahyang ke kayak tempat sembahyang yang ada di situ. Pas masuk ke gapuranya, aku sama temen yang kebetulan indigo. Nah, salah banget tuh gue, jalan sama temen indigo. Udah gue takut jalan sama temen indigo. Terus temen indigo gue bilang apa tau gak sih kalian? Ini sungguh di luar dugaan omongannya dia. Dia ngomong kayak gini, "Kor, banyak banget yang ngeliatin kita." Wah anjing, di situ gue langsung kayak, aduh jangan ngomong kayak gitu dong. Untung gue nggak bisa lihat. Dia bilang, di depan kita mereka pada ngeliatin kita. Hah, siapa yang ngeliatin? Gak ada orang. Soalnya kita sembahyang itu gili-giliran, kayak bergrup gitu. Jadi sedikit-sedikit. Terus aku jalan sama dia. Terus yang kayak, "Awas Kor, jangan sampai nabrak, bilang permisi," gitu. Aduh, nabrak siapa? Masalahnya gue gak bisa lihat nih. Gue kan gak bisa lihat. Terus di depan tuh yang kayak kosong, gue gak ngeliat ada siapa-siapa. Akhirnya ya udah sembahyang. Terus aku keluar. Udah selesai. Keesokan harinya aku pulang. Nah, disinilah kejadiannya. Pas aku pulang, semenjak aku pulang dari situ, setiap malam aku selalu mimpi didatengin sama si patung yang nggak ada tangan. Aduh merinding. Si patung yang nggak ada tangannya, yang pakai baju warna coklat-coklat itu. Dan setiap malam ya, ini nggak bohong, setiap malam aku kan tidur sama papa mamaku. Kalian tau gak sih tempat tidur yang ada atas ada bawahnya gitu? Ada kasur atas, kasur bawah. Nanti kasur bawah ini bisa dimasukin ke dalam lagi. Kalau mau tidur tinggal diseret keluar. Tahu kan kasurnya kayak gitu. Nah, papa mamaku tidur di bawah, aku di atas. Ini waktu aku masih dulu banget nih, waktu masih sekolah. Tiba-tiba ya, setiap hari tuh aku selalu melakukan hal-hal aneh. Pertama, aku tuh tidur dengan posisi kaki aku naik ke atas, tangan aku juga naik ke atas. Jadi aku kayak gini, kayak gitu tidurnya. Jadi kayak ketarik ke atas gitu kaki, dan jadi kayak gini, tangan aku naik ke atas, kaki aku juga naik ke atas, kayak gini banget persis. Terus mama papa aku kan bingung kan, dibangunin, aku nggak kebangun. Sampai akhirnya dibangun lagi kayak, bangun. Akhirnya pas aku kebangun, aku cuma nanya, "Kenapa?" Aku nggak sadar apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, aku sering banget mimpi
tiba-tiba kayak aku ada di dalam sebuah peti hitam gitu. Wah itu serem banget, yang itu serem banget. Terus yang ketiga, aku juga sering mimpi. Ini yang paling serem. Ini bukan mimpi, tapi aku ngelakuin. Jadi kan ada kayak bantal guling. Aku ngambil bantal gulingnya itu, tapi dalam kondisi aku merem. Aku itu ya ngasih bantal guling itu ke papa aku. Terus aku bilang, "Pak, di mana tanam ini?" Papa aku langsung kayak, "Hah? Tanam apa?" "Ini, tanam pocongnya ini." Wah gila, itu aku merinding banget. Aku awalnya nggak percaya karena aku nggak sadar waktu aku ngelakuin itu. Aku diceritain sama papa aku pas udah kebangun kayak, "Ngapain tadi kayak gini? Ngapain tadi kayak gitu?" "Emang ngapain?" "Ya ngelakuin ini," diceritain lah. Terus juga aku tuh kayak bertingkah kayak hewan gitu loh pas tidur. Jadi aku kebangun, terus aku posisinya kayak yang merangkak gitu, merangkak di atas kasur. Itu aku sering kayak gitu. Itu aku buka aplikasi MyXL dan bikin circle kamu sekarang. lanjut. Maaf ya iklan, nggak premium YouTube gue, maaf. Nah terus pas udah banyak kejadian-kejadian itu, akhirnya aku pun dibawa ke orang pinter. Di situ aku ditanyain, "Ini anak saya kenapa ya kok kayak begini?" Dan juga aku setiap sakit aku selalu kambuh kayak gitu. Itu udah berbulan-bulan. Sampai akhirnya baru ditanyain. Nah pas ditanyain, dibilanglah kalau ternyata ada yang ngikutin aku dari lokasi aku kemah. Jedeng deng 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 deng. Di situ aku benar-benar shock banget, yang kayak what the, hah? Masa iya sih? Sampai akhirnya aku kayak disembahyangin, aku didoain yang baik-baik, terus dikasih kayak semacam apa gitu, katanya taruh di depan kamar, ditaruh di sekitar rumah dan sebagainya. Semenjak itu hilang. Sampai sekarang udah nggak pernah kayak gitu lagi. Jadi pelajarannya adalah hati-hati kalau ke tempat baru, karena kita hidup berdampingan sama mereka. Apalagi buat kita yang nggak bisa ngelihat, kita nggak pernah tahu kapan kita ngeganggu mereka, nyentuh mereka, mungkin nginjek kakinya atau gimana. Gue juga nggak ngerti, jadi selalu bilang permisi. Kalau di Bali selalu bilang nyelang margi namanya, nyelang margi gitu kalau ngelewat ke tempat-tempat baru. Terus ya kayak gitulah pokoknya. Sampai akhirnya sekarang udah nggak pernah kayak gitu lagi sih. Udah baik-baik saja, Astungkare ya, baik-baik saja. Habis deh ceritanya.